قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Jadilah seperti lebah, bukan seperti lalat. Seorang penyair berkata, seburuk-buruk manusia adalah yang hanya sibuk mencari aib atau kekurangan orang-orang, seperti lalat yang hanya memperhatikan bagian luka. Selalu saja matanya tertarik dengan melihat keburukan, maka tidaklah ia memandang kecuali perbuatan buruk dan kesalahan. Tidaklah matanya melihat kecuali keburukan-keburukan kita, bahkan ia senang jika melihat kotoran-kotoran dan ketergelinciran. Ia mengikat manusia dengan belenggu yang menahan mereka untuk bangkit dan menjadikan orang-orang selalu merasa gagal. Ada sebagian orang yang hobinya hanya mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Hampir-hampir tidak ada sesuatu pun yang menyenangkannya. Tidaklah ia memandang makanan yang lezat terhidangkan, kecuali matanya tertuju pada sehelai rambut yang tidak sengaja terjatuh di atas makanan tersebut. Lalu ia pun mencela makanan tersebut. Tidak ada buku yang baik dan bermanfaat kecuali matanya tertuju pada kesalahan cetak yang terdapat pada buku tersebut. Tidaklah ia melihat pakaian yang bersih kecuali matanya tertuju pada setetes tinta yang tanpa sengaja mengotori baju tersebut. Jika ia mengendarai kendaraan sahabatnya, maka spontan ia berkata, "Udah tua model mobilmu." Jika ia masuk ke rumah sahabatnya, ia spontan berkata, "Perabot rumah udah lama dan usang, kenapa tidak diganti-ganti? Apa tidak bosan?" Jika ia pulang ke rumahnya sementara istrinya sudah berjam-jam menyiapkan hidangan makanan, maka ia berkata, "Kenapa engkau tidak membuatkan aku makanan ini dan itu?" Padahal istrinya telah menyiapkan berbagai macam hidangan. Lihatlah adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Jika ia suka maka ia makan, dan jika ia tidak suka maka beliau tinggalkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demi Allah, aku telah melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun. Aku tidak pernah mengetahuinya berkata kepada apa yang aku kerjakan, "Kenapa engkau melakukan ini dan itu?" Dan tidak juga pernah berkata kepada sesuatu yang aku tinggalkan, "Kenapa engkau tidak melakukan ini dan itu?" Jadilah engkau seperti lebah yang hanya mengambil kebaikan dari sari-sari bunga dan meninggalkan keburukan-keburukan, bukan seperti lalat yang mencari-cari luka-luka yang bau. Sungguh kasihan orang yang modelnya seperti ini. Ia menyiksa dirinya dan juga menyiksa orang lain. Tidak ada sesuatu pun yang memuaskan dirinya. Dan perkataannya selalu menyakiti perasaan orang lain, perasaan sahabatnya, bahkan perasaan istrinya. Bahkan bisa jadi orang-orang akan membalas perbuatannya, mencari-cari dan mengumbar kesalahan-kesalahannya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Jika engkau ingin hidup selamat dari kehinaan, agamamu terjaga, demikian pula harga dirimu. Maka janganlah sekali-kali lisanmu mengucapkan keburukan. Sesungguhnya seluruh dirimu adalah kekurangan, dan orang-orang juga memiliki lisan yang bisa mencelamu. Dan jika kedua matamu melihat aib-aib orang lain, maka tinggalkanlah dan katakanlah kepada matamu, 'Wahai mataku, sesungguhnya orang-orang juga memiliki mata.' Hendaknya engkau bergaul dengan cara yang baik, maafkanlah orang yang bersalah kepadamu, serta tolaklah kesalahan
orang tersebut akan tetapi dengan cara yang terbaik. Ingatlah kata Imam Asy-Syafi'i, dirimu seluruhnya adalah kekurangan. Jika orang lain ingin mencari kesalahanmu, maka seluruh bagian tubuhmu bisa menjadi bahan celaan. Songkokmu, kacamatamu, cara jalanmu, wajahmu, tubuhmu, semuanya bisa jadi bahan celaan. Tapi ini bukan berarti kita meninggalkan nasihat. Bahkan menasihati kesalahan-kesalahan merupakan kewajiban. Akan tetapi janganlah terlalu detail dan bersikap mencari-cari, akan tetapi kesalahan yang jelas nyata dan tersebar, maka tegakkanlah nasihat sebagai pengamalan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam bernahi mungkar. Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya permisalan seorang mukmin seperti seekor lebah. Dia memakan makanan yang baik, mengeluarkan sesuatu yang baik, dan bila ia hinggap di suatu tempat, dia tidak mematahkan dan merusak. Demikian pula seorang mukmin, dia mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban. Keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang baik, tidaklah ia memberikan kecuali kebaikan, baik pula dalam bergaul. Ketika ia berada di suatu tempat, ia memberikan manfaat pada orang lain. Ketika ia pergi, tidak meninggalkan kesan yang jelek, luka di hati dan kerusakan. Kehadirannya selalu diharapkan dan dirindukan. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, maka jiwa yang mulia tidaklah meridhoi sesuatu melainkan yang paling tinggi nilainya, yang paling afdol dan paling baik akibatnya. Janganlah engkau menjadi seperti lalat, tidaklah ia hinggap melainkan di tempat yang kotor, makan makanan yang kotor. Ketika ia pergi, maka ia meninggalkan penyakit dan kotoran. Kehadirannya tidak pernah diharapkan. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sesungguhnya orang yang bodoh seperti lalat, tidaklah ia hinggap melainkan pada penyakit, dan ia tidak mau hinggap di tempat yang sehat. Maka orang yang berakal tentunya akan menimbang-nimbang semua perkara antara ini dan ini. Jadilah seperti lebah, jangan jadi seperti lalat. Kenapa? Karena lebah cepat menemukan bunga, sedangkan lalat cepat menemukan kotoran. Karena naluri lebah hanya untuk menemukan bunga, makanya lebah kaya akan madu yang bermanfaat bagi banyak orang. Sedangkan naluri lalat hanya untuk menemukan kotoran, sehingga lalat kaya kuman penyakit yang membuat penderitaan bagi banyak orang. Lihatlah, tiba orang seperti lalat ini biasanya tidak tertarik pada hal-hal yang baik, sedangkan bila ada hal-hal yang buruk, menyakitkan, gosip, bohong, permusuhan, mereka menjadi begitu bersemangat untuk menyebarkannya. Mereka orang-orang yang mudah diprovokasi, tanpa pikir panjang langsung bereaksi. Sedangkan tipe orang seperti lebah ini tidak tertarik dan tak mau merespon akan hal-hal yang berbau negatif, menyakiti, isu yang tak jelas, semua hal yang berbau kejahatan. Apa yang dilihat akan menghasilkan apa yang dipikirkan, dan apa yang dipikirkan akan menghasilkan apa yang diperoleh. Hidup ini sangat tergantung dengan hati dan pikiran. Jika hati dan pikiran selalu negatif, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif, dan hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati, dan sirik. Ingin bahagia? Mulailah dengan hati dan pikiran yang selalu positif, maka apa saja yang dilihat akan selalu positif, dan hasilnya adalah kebahagiaan. Pilihan ada di tangan kita, mau jadi seperti lebah atau seperti lalat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.